Lah itu dapurnya ya dapur Bimo Kurdo ya. Makanya di Bimo Kurdo itu melambangkan dari Bimo. Bimo itu adalah kekuatan ya, begitu ya. Nah itu ada seperti gajah, telali gajah ya. Itu pusaka sangat istimewa menurut saya, sepuh banget. Dan tidak neko-neko, sederhana ya, tapi meibawani ya, wingit itu. Pusaka ini bagus untuk dipegang untuk orang yang mempunyai dari kepentingan khusus ya. Bimo Kurdo itu lambang kekuatan ya. Salam budaya, rayu, rayu, rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Arono Jokolono di Pendowaji Channel. Selamat pagi saudaraku semuanya, khususnya Nusantara dan di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya pada Pendowaji Channel yang telah mengenai giat edukasi atau mereview pusaka, yaitu maupun hunting ya. Berhubung ini belum hunting ya, kita ada beberapa pusaka yang mau kita review. Mari kita saling sama-sama kita belajar saudaraku ya. Dan semoga kebaikan Anda selalu mendukung Pendowaji Channel, selalu diberi kesehatan maupun kemurahan rezeki, kelancaran rezeki maupun rahayu selamat di maran bumi yang dibajak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke saudaraku, kali ini saya mau mereview beberapa pusaka ya, termasuk yang punya itu pusaka pattern semua ya. Pattern itu ukurannya macam-macam ya, di bawah 30 ke bawah ya itu. Oke. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ya, atau salah ucap kami, mohon dimaafkan ya, karena manusia tidak lepas dari kesalahan maupun yaitu yang kurang berkenan begitu. Dengan rangka dengan kayu timo ya, timonya timo pelet ini ya. Ya, kita buka. Nah, ya. Nah, pusaka ini sangat utuh sekali ya. Pusaka ini sangat utuh sekali ya. Ini dinamakan pusaka pamor, yang dinamakan pusaka yaitu ada pamor, yaitu pamor Adawes Kuta atau Sebaras Kuta ya. Sini ada pamor Wengkon ya. Wengkon bisa dikatakan itu pamor Jun Isidonyo ya. Ini Jun Isidonyo dengan era Majapahit, estimasi era Majapahit ya, pattern ini ya. Estimasi era Majapahit masih utuh sekali ya, masih utuh, sepuh sekali ini ya, dengan pamor deling ya, pamor deling ini. Nah ini pamornya sangat deling sekali ya. Nah ini wengkon dari pinggir ya, bisa itu dari pinggir sampai ngurung ya, itu sampai kanan samping. Lah dinamakan pamor Jun Isidonyo ya. Nah, untuk dapur dinamakan itu dapur brojol ya, pamor dapur brojol ya, sepuh ya. Jadi kita mereview ini pusaka khusus sepuh semua ya. Kalau kita sepuh kita katakan sepuh, kalau memang alusan kita lakukan alusan, kamardikan kita kamardikan ya.
ini kita mereview pusaka sepuh ya, patrem itu. Nah, di situ ada seperti pamor orang berdiri ya toh. Di atas gonjo itu namanya Rojo Gundolo ya. Rojo Gundolo, baliknya ya gitu, baliknya ya. Baliknya ada orang seperti berdiri ya. Rojo Gundolo ya. Berdiri itu ya. Jadi pusaka ini di bawah itu wengkon, pamor wengkon ya. Di bawahnya itu di atas gonjo ada pamor Rojo Gundolo, itu antik ya. Jadi ini pusaka-pusaka secara kepercayaan, pusaka sikap ya. Pusaka untuk sikap untuk dibawa kemana-mana, itu secara kepercayaan seperti itu ya. Tapi yang jelas pusaka ini asli ya, utuh ya, itu dari pamor lengkap ya, itu oke. Untuk yang pertama selesai ya. Sekarang untuk mereview yaitu yang kedua. Yang kedua dengan pamor ya. Lah, kayu-kayu timo ya. Timo selempang, namanya itu selempang ya. Tangkis, ortek selangkis ya. Untuk gaya Jogja ya. Ini gaya Jogja ya. Kita buka. Lah, ya. Ini pusaka ya, Luk Limo ya. Ini betul sepuh banget ya, pusaka Luk Lima ya toh. Nah, ini pusaka ya kan pamor. Ini ya pamor gini ya, kalau tidak diminyak ini langsung keluar ya, langsung keluar tayang ya, kalau kena apa, kena udara ya toh. Karena ini besirnya Masir Malelo ya, dengan bahan Masir Malelo. Dapur Umyang ya, dapur Umyang Jimbe kanan kiri ya. Ini memang cukup unik. Di bawah sana ini ada pamor puser, dinamakan itu pamor puser bumi ya toh. Itu bukan bungkem, itu puser itu ya toh. Itu pusaka memang pusaka sepuh ya. Jadi era Majapahit juga ini, zaman era Majapahit ya. Masih primitif. Luk Limo ya toh, Luk Limo Pedawa kanan kiri ada gambar ya. Semitik kanan kiri ya, tengah yaitu gambar Umyang ya. Bisa itu katakan bisa Umyang, katakan pendeta kembar ya toh. Karena filosofi untuk masalah ini sudah tahu ya, kalau Umyang itu gimana untuk istilah itu, Umyang itu tidak mengimankan masalah pusaka ya, secara itu untuk melancarkan dari usaha ya, usaha maupun kerjikan dari pamornya, pamor meteor atau kok bukan meteor, Masir Malelo ya, besinya Masir Malelo. Besi Masir Malelo ya gitu, kalau sudah pernah dibuka terus tidak dian, yang akhirnya yang seperti harus kasih minyak gitu. Cuman pusaka ini memang pusaka primitif, tapi jelas ini pusaka lama ya, pusaka tua begitu ya. Dari bahannya semua Masir Malelo semua itu ya. Oke, patrem, termasuk patrem ini ya, di bawah 30. Di bawah situ ada pamor bungkem atau puser bumi ya, bulat begitu ya. Kalau ini kanan kiri ini semitif ya, semitif semua ya. Nah ini langka, termasuk Luk Lima dengan istilah Umyang. Memang Umyang ya, era Majapahit bisa dikatakan ini pusaka Madiun gitu ya, pusaka Madiun ya, sepuh banget gitu. Madiun itu era Majapahit ya. Nah, untuk yang ketiga ini juga isa itu Jogja ya, Gayaman Jogja, dengan isa itu rongkonya itu bagus ya. Rongkonya gembol timo ya, timo. Ini timo ya, ini timo lawasan ya. Ini belum dikasih apa namanya, belum dikasih, waduh kotor semua ya. Ini ya, lah ini pusaka dinamanya pamor Panji Kemanten ya, dapur Panji Kemanten ya, dapur Panji Kemanten dengan era lah ini karena Majapahit ya. Untuk pamor ya, termasuk untuk pamor Sinomorawari ya.
Panji Kemanten. Panji Kemanten itu seperti ini, Sembilan Mengang tadi yang buka ya. Panji Kemanten ya. Itu. Nah itu ya untuk dapur Panji Kemanten. Dapur Panji Kemanten itu bagus, satu untuk ketenteraman secara filosofi, bukan dengan pusaka, tapi bagus untuk ketenangan rumah tangga ya. Panji Kemanten untuk kesejahteraan rumah tangga ya, dan juga untuk kerjakan apapun yang diceritakan akan terlaksana atau berhasil ya. Karena doa-doa empu yang di situ itu membuat pusaka dengan saya itu dapur Panji Kemanten. Tujuan itu memang tujuan untuk melestarikan rumah tangga, ketentraman rumah tangga. Dari pamor di situ ada pamor nama Sinomwarawari, itu pusaka untuk ketentraman ya. Itu Panji Kemanten itu bagus ya, apalagi untuk di Patrem itu sangat langka sekali ya. Itu mengenai pusaka Panji Kemanten ya. Untuk pamor dan bahannya sangat bagus sekali ya, meteor ya, bahannya meteor itu ya. Pusaka karatan ya, karena belum kita minyai ya, terus ketika kita buka kena udara ya, air seperti itu. Karena besi itu tidak sama, kalau besi yang mengandung pasir malelo ya, atau yang deling-deling ya seperti itu, kena pegang kena apa, agar karatan begitu ya. Mengenai Panji Kemanten cukup ya. Ini rongko kuno itu ya seperti ini ya, untuk apa itu, mengenai garapan rongko itu aneh-aneh ya. Jogja memanjang, pelokannya panjang gitu ya. Nah itu ya, kita buka. Wah, ini pusaka kalau tidak di apa namanya gini nah, kalau pusaka ini tidak dikasih minyak, ini besinya meteor ya, meteor dengan pamor setro banyu ya, dengan dapur, istilah itu dapur ya toh, dapur apa, pusaka dapur lanangi Jawa ya, dapur lanangi Jawa ya itu. Nah ini gagah banget ya, untuk apa itu namanya, konjo iras ya. Nah konjo iras ini di apa namanya, konjo terus dilewati oleh apa itu namanya, dilewati oleh pamor ya, terbungkus oleh pamor ya. Itu ori sepuh ya, era Mojopahit juga ini ya, ini era Mojopahit. Nah karena kala itu sedikit-sedikit karena apa, kolosi ya, kolosi zaman sudah melakukan zaman ya itu. Dengan misal itu pusakanya ya, pusakanya sepuh banget, semua sepuh ya. Untuk pamor ya, untuk pamor dengan pamor setro banyu atau pamor singkir itu. Nah mengenai untuk dapur ya, dapur lanangi Jawa, dodonya itu tebal sekali ke atas ya, itu bagus. Jadi untuk estimasi Mojopahit. Dan untuk mengenai pusaka ini, filosofinya atau historisnya itu, nah, secara kepercayaan untuk menghadapi apapun tegar, tidak ada rasa takut begitu ya. Karena dari dapurnya, dari itu nyala pamor singkir, pamor setro banyu itu bagus ya, untuk menyisihkan dari hal yang kita inginkan atau tidak kita inginkan. Atau pamor ini untuk bagus untuk kelancaran usaha ya toh. Di samping kita itu mempunyai pusaka, harus kita tekuni dengan bisa memohon, meminta, bukan karena kita mengimani harus pusaka ya, cuman karena empu sang para leluhur kita itu membuat itu filosofi atau mengenai tentang apa, pamor ya. Lah mengenai tentara itu artinya itu seperti itu ya. Dan lagi itu pamor miring, itu pamor miring ya, seperti gagaan kuku begitu. Oke. Saudaraku ya, gagah ya, ini patrem ya, ini ya patrem. Terus untuk yang kelima ya, kelima kita untuk mereview, memang kita coba untuk review pusaka yang patrem khusus patrem ya, hitung ya. Wah hampir sama ya,
dengan kayu timo ya toh. Wah, ini ada pamor, dikatakan di sini ada pamor ujung gunung ya, atau ujung derajat ya di bawah ini ya. Nah itu ya, sepuh sekali ya. Nah inilah kalau ingin cari pusaka sepuh ya, untuk merat sepuh seperti ini ya. Ini termasuk era Mojopahit dengan dapur itu brojol ya. Dapurnya brojol ya, era Mojopahit sepuh ya. Dengan untuk pamor di bawah dinamakan pamor junjung derajat ya. Junjung derajat ya. Begitu, junjung derajat. Nah, ngelencir ya. Nah, ini untuk dapurnya termasuk dapur brojol ya. Junjung derajat sudah tahu untuk kegunaan untuk masalah mengenai tentang apa untuk segi pekerjaan ya. Jadi untuk kederajatan itu derajat macam untuk kederajatan untuk masalah kepangkatan untuk maupun kederajatan rezekian ya toh. Nah disitulah untuk bikin itu pusaka ini seperti itu, tujuan misi tujuan itu seperti, dan doa yang diajukan dari ke pusaka itu para empu tujuannya itu untuk menyatukan doa dan dimasukkan itu yang dinamakan itu pamor ya. Dengan pamor, tanda pamor junjung derajat atau filosofinya junjung derajat itu yaitu untuk kelancaran kerjikan maupun kederajatan begitu ya. Dan bagi pusaka ini netral untuk dari pemerintahan maupun dari segi kalangan pengusaha ya itu bagus begitu. Kalau era-eranya Mojopahit sepuh banget begitu ya. Itu oke. Sepuh tuh. Nah ini kayu timo ya untuk gayaman, itu gayaman Solo ya. Kayu timo untuk gayaman Solo juga pattern ya. Ini ya kita buka, wah ya, wah ya. Ini pusakanya itu ya, pusaka. Nah ini emang harus kasih minyak ini ya. Wah untuk pamornya itu bagus sekali ya. Untuk era-era Tuban Sepuh ya, Tuban Sepuh ya, Tuban Sepuh. Nah, Tuban ya, di sini ada seperti ada lafadznya ya. Ini ya, ini ada lafadz bawah, ini ada lafadz ya. Lafadz apa ya kita? Wah, istilahnya sepertinya itu lafadznya lafadz alwa ya. Itu ya. Loh ini ya, lafadznya samping aja ya. Lah, terus di sini ada pamor yaitu pamor Parisauli ya. Nah, Parisauli ini tembus ya. Ini tembus ya. Ini tembus Parisauli sampai tembus sampai di gandeknya. Ya. Di gandeknya. Itu. Lah, itu dinamakan pamor Jon isi donya ya. Jon isi donya pamornya seperti itu ya. Tuban Sepuh era Mojopahit ya, tipis banget ya. Itu tipis banget ya. Lah jenis donya kan bagus ya untuk masalah usaha juga untuk kerjaan semua itu ya harus usaha ya. Tapi pusaka itu sifatnya hanya untuk memberikan sugesti ya. Jadi di situ melambangkan ada lafadz alwa itu termasuk pusaka. Untuk pusaka yang jelas itu ada unsur keagamaan keislaman. Dulu itu mungkin pesanannya para wali ya, dulu itu seperti itu ya. Di situ ada pusaka memang langka ya. Parisauli ini merupakan lambang dari apa itu namanya kerezekian ya. Untuk jenis donya, pamor jenis donya seperti ya, itu sampai atas ya, jenis donya. Nah ini pusaka langka ya, era Tuban Mojopahit ya. Era Tuban Mojopahit ya, itu ya. Untuk tangguh atau dapurnya dapur brojol juga ya. Ini ya bagus, ini menurut saya itu bagus ya, karena hawanya itu bagus ya. Memang pusaka bisa dirasakan dengan saya itu dari hati atau perasaan begitu, namanya sugesti ya. Yang kita bisa membaca itu merupakan indera keenam. Gayaman sandang palekat ya, sandang palekat ya. Sandang palekatnya ini cukup unik ya, karena disesuaikan dengan saya itu anunya pusaka. Untuk pusaka ini namanya Kiai Brojol ya, Kiai Brojol
ada orang mengatakan bahwa ini pusaka sajen ya toh. Tapi ya bukan. Kalau dulu namanya untuk tertolong ya. Kalau dulu itu zaman dulu waktu saya lahir waktu zaman dulu belum banyak ada dokter, itu cukup secara percaya itu pusaka ya, dikum airnya atau disandingkan sudah langsung awer gitu ya. Itu ya. Karena saya lahirnya waktu itu di tangan masih dukun bayi ya. Belum sampaikan dari rumah dikasih pusaka brojol langsung keluar. Itu ceritanya orang tua saya begitu ya. Ini ya. Tapi sekarang itu sudah jalan karena tidak ada. Kalau dukun dulu dukun bayi ya dengan saya itu ya puasa tirakat ya begitu. Dengan punya seperti itu dulu kalau pusaka ada haji-haji ya toh. Nah ini pusaka ya brojol Mojopahit itu ya, dengan pamornya itu Masir Malelo ya, Masir Malelo ya. Ini kuat gak kan utak belum diminyak. Masir Malelo itu. Nah, brojol Mojopahit ya. Ada pamor itu singkir, ada pamor singkir di gram gonjo ya toh, itu ya. Nah itu pamor yang saya di dalam baliknya itu ada pamor langka ya. Nah, terus pusaka ini era estimasi Mojopahit dengan itu pakai pijetan ya, pakai pijetan ya, pijetan jempol seperti itu ya. Ya itu ya. Ya yang jelas untuk pusaka ini ya juga untuk masalah kasepuan ini kalau zaman dulu kasepuan untuk pengobatan orang-orang secara kepercayaan ini seperti itu ya. Itu sekarang tinggal kenangan, artinya kenangan itu tinggal pusaka, tinggal yang bisa menjalankan apa tidak begitu ya. Tapi yang jelas ini pusaka sepuh ya. Brojol itu bagus untuk rumah tangga, bagus untuk penjaga rumah ya juga bagus ya. Karena pusaka brojol kadang-kadang itu kalau orang tidak ada, kadang-kadang ada orang tujuan saya itu dengan saya dia itu akan mewujudkan yang seperti yang punya rumah begitu ya. Ini setahu pengalaman saya itu seperti itu ya. Oke, itu ori sepuh ya, baliknya itu ori sepuh lah ya. Pamornya tembus ya, pamornya pamor meteor ya begitu ya. Jadi langsung dari pusakanya itu langsung begitu ya, bagus ngetip ya itu. Nah ya, itu mengenai tentang masalah brojol, juga untuk sikap, juga untuk jaga rumah. Biasanya pusaka brojol kalau ada apa-apa itu bisa kelotekan, dia bisa gerak kalau ada orang jahat begitu ya. Ini karena saya pernah mengalami kecil, sering saya dilihat seperti itu, pusaka bisa gerak sendiri ya, sampai saya takut saya itu ya. Itu oke. Mengenai tentang pusaka ini sepuh-sepuh semua ya, Mojopahitan semua ya toh. Ke-8 ya, ke-8 kita buka ya. Wah ya, ini pusaka ya, ini dengan rangkanya Maduran kuno ya. Nah, Sumenep ya, dengan itu untuk ukiran Sumenep kuno ya. Nah ini Sumenep masih orsinilnya ya toh. Tapi belum karena kalau pusakanya juga Sumenep atau pusaka Maduran belum tentu ya toh. Walaupun itu rangkanya itu Sumenepan ya toh, gaya Sumenep atau sandang melekat Sumenep, ukirannya lama sekali. Kita buka. Wah ya, untuk pamor ya toh ya. Yang jelas pusaka ini ya isinya samanya nggak sama ya toh. Nah ini pusaka termasuk era Mojopahit ya. Ya, pamor miring ya, jonjong derajat ya. Pamornya jonjong derajat itu. Pamor jonjong derajat. Pamor jonjong derajat ya. Ori ya, pamor miring halus sekali ya. Deling perak pamor miring itu. Pamor miring ya. Kalau dapurnya jelas dapur brojol itu
ya. Dapur Brojor, Erah Mojopahit, pamor Junjung Derajat, ya, miring, pamornya miring, halus sekali, halus ngesap, ya. Itu Junjung Derajat sudah umum, ya. Pusaka Junjung Derajat itu gunanya untuk memperlancar atau kerjaan, keilmuan maupun untuk masalah kedudukan, juga masalah pekerjaan yang menyangkut dalam kerjaan pemerintahan, walaupun di kerja di swasta yang mempunyai bisa itu pengusaha, ya toh, untuk derajat seperti itu, ya. Mengenai tentang pusaka Junjung Derajat, ya, cukup, ya. Tuh. Sekarang yang ke-9, wah, yang ke-9, ya, dengan gapelan Solo, ya. Solo dengan ininya Putra 1, ya. Ini dari tanduk, ya, kuno, ya. Lah ini, ya, kita buka. Wah, ya, ini dengan pamor, yaitu pamor termasuk satu pusaka ini era Tuban Mojopahit, ya. Dengan dapur isa itu dapur Jalak Tilamsari, ya. Jalak Tilamsari di situ ada tikel alis, ya, Dawes Kuta, ya. Dengan pamor isa itu pamor pedaringan kebak, ya, pamor pedaring ke kebak. Isa itu ada emasnya, ya. Emas itu yang emas, atau di sini ada makoro, ya. Ada bunga, ya. Emasnya tebal sekali, ya. Nah, ini ada emasnya, ya. Nah, emas itu sangat tebal sekali, ya, emasnya, ya. Nah, itu kanan kiri, ya. Nah, itu ada emasnya. Nah, emasnya tebal sekali, emas, ya, itu tebal sekali. Dengan saya itu Jalak Tilamsari. Jalak Tilamsari itu bagus, ya. Jalak Tilamsari juga termasuk Jalak Tilamsari untuk kepribadian atau untuk ketegasan, ya, untuk menghadapi segala sesuatu hal yang ada permasalahan, ya, begitu. Dari jalaknya itu seperti, ya. Nah, itu. Nah, untuk Tilamsarinya itu bagus sekali, ya, untuk kerumah tanggaan maupun setelah filsufil, ya. Itu perubahan itu ada tende, ada logam emasnya. Logam emas itu menandakan dari ya, kesejahteraan maupun apa. Nah, ada bunga, ya, bunga merupakan dari lambang kemakmuran, ya. Ada lambang kemakmuran. Di situ makoro, ya. Ada di depan ada makoro, itu melambangkan tulak, ya. Jadi makoro itu bukan berarti setiap kerajaan misalnya di candi-candi mesti depannya ada makoronya, ya. Karena dia adalah penolak, penangkal, begitu, ya. Itu, ya. Waskuta, ya. Waskuta itu melakukan kerejikan itu tidak akan ada kekurangan seperti itu, ya, tapi harus kita usaha, kita kembalikan lagi. Pusaka itu sifatnya itu untuk menguatkan kepercayaan diri, ya, sugesti. Jadi para luar kita bikin pusaka itu tidak harus menyatukan atau mengiman dalam pusaka. Jadi semua harus jalan, ya, begitu, ya, antara batin damai atau mengenai tentang sugesti, permintaan, ya, laku, ya, dengan pusaka. Karena para leluhur kita bikin pusaka dulu ya pakai laku juga, ya. Pakai laku ritual sembarang yang dimasuk ke sini ada maknanya. Ada pusaka ini masih taruh sini ada berarti ada 3 logam, ya. 3 logam itu berarti situ maknanya itu juga untuk penangkal juga, ya. Ya, dia bunga kemakmuran, ya. Kalau emasnya tebal sekali bukan karena di situ ada dilapisi di dalam perak, dilapis atau tambah dilapis, bukan langsung emas, gitu, ya, tebal. Oke, ya, ke-10. Ini ke-10, ya.
ya. Ini yang ke-10 ya. Baunya wangi sampai saya cium-ciumi. Nah, baunya wangi tiba ternyata kayunya cendana ya, kayu cendana ya. Patrem kayu cendana ya. Kita pusaka ini baru dapat kemarin ya dari Riaya ya, sebelum Riaya ya begitu ya. Riaya kurang 1 hari dapat ini ya. Itu dengan gaya mana itu, gaya bisa itu Jogja begitu ya, Jogja ya. Oke. Ini pusaka ini sangat langka ya. Dengan ada apa, gembol cendana tim ini sekarang sangat-sangat langka. Nah itu ya, itu seperti minyak ya. Nah itu kita buka ya. Ini pusaka ya. Ini walaupun tidak dikasih minyak ya tetap aja bau. Justru kayu cendana itu memang untuk menjaga karat ya, untuk anti karat. Jadi pusaka tidak diminyak, tetap aja bersih ya, tidak akan karatan begitu ya. Lah ini ada dinamakan itu pamor, yaitu lo 15 ya. Ini langka ya. Lo 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Gonjo Iras ya, era Mojopahit sepuh ya. Era Mojopahit silakan. Sogokan di sini ada pakai istilah itu seperti gajah ya. Lah itu ya. Lah itu dapurnya ya, dapur Bimo Kurdo ya. Makanya di Bimo Kurdo itu melambangkan dari Bimo. Bimo itu adalah kekuatan ya, begitu ya. Nah itu ada seperti gajah, telali gajah ya. Itu pusaka sangat istimewa menurut saya, sepuh banget. Dan tidak neko-neko, sederhana ya, tapi meibawani ya, wingit itu. Pusaka ini bagus untuk dipegang untuk orang yang mempunyai dari kepentingan khusus ya. Bimo Kurdo itu lambang kekuatan ya. Yang jelas satu lambang kekuatan yang tidak bisa saya dilemahkan pada segala lawan begitu ya. Luk 15 itu melambangnya jarang loh. Ada pusaka luk 15 patrem itu jarang ya. Dengan istilah itu era Mojopahit ini dulu itu khusus pesanan. Jadi Bimo Kurdo ini khusus pesanan ya. Pusaka yang langka dengan pamor ya. Dengan pamor saya itu pamor sana atau pamor singkir ya itu. Nah, untuk pamor jelas pamornya pamor deling sekali ya. Di situ dinamakan seperti pamor perak atau khusus ya, atau pamor yang orang mengatakan itu akordiat ya itu. Itu bagus sekali ya. Memang pusaka yang sepuh itu sangat sederhana ya. Tapi itu Gonjo Iras, sogokan ya, lambe gajah seperti kepala gajah ya. Lah situ ada greneng karena sudah tua ya, tapi roto ya. Lah itu kolosi seperti sangat tua sekali. Untuk Bimo Kurdo sudah tahu, Bimo Kurdo lambang kekuatan, lambang kewibawaan yang tidak mudah dirontokkan dengan orang yang tujuan untuk menjatuhkan ya. Itu kekuatan itu lah, kekuatan macam-macam ya. Kekuatan yang untuk menguasai untuk masalah kepribadiannya sendiri, juga untuk kekuatan untuk masalah mengenai tentang yang punyai harta benda ya begitu ya. Nah itu bagus ya. Itu kalau disebutkan banyak sekali. Itu kalau disebutkan itu banyak sekali ya. Untuk rangka kayu cendana ya, cendana tim ya itu. Nah untuk Bimo Kurdo ini saya masih menemukan ini ya tahu. Untuk lo kalau yang baru-baru ya sering ketemu saya yang era-era baru atau alusan, tapi kalau ini asli sangat sepuh sekali ya. Bukan karena riatan dari pusaka sepuh disekrap diluk, bukan, karena ini orisinil bener ya, orisinil ya. Oke. Mengenai tentang pusaka Bimo Kurdo terakhir ya, sudah tahu ya sogokannya sangat kuat ya. Nah ini ya pamor-pamornya sangat timbul, pamornya timbul ya. Mengenai Bimo Kurdo cukup sekian ya. Mengenai tentang mereview ada beberapa 10 pusaka ya, cukup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya itu. Oke saudaraku,
Mengenai tentang mereview 10 pusaka satu terakhir Bimo Kuda yang sangat langka ini cukup sekian. Terima kasih. Bila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesarnya ya. Juga terima kasih atas mendukung Perdawaji. Semoga Allah Ta'ala Tuhan memberikan kelancaran rezeki, rahu selamat dimanapun bumi yang dipijak ya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.